Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya Master Golden. Selamat siang guys, pagi ya. Masih jam 6 guys. Nah, persiapan untuk pameran nasional Banjarnegara hari ini. Hari ini saya berangkat, hari ini daftaran terakhir, dan hari ini baru bersih-bersih batu ya guys. Karena memang ya gimana ya, karena waktunya mepet banget dari Aspak kemarin, dari Demek kemarin, batu-batu ini pun belum ada tatakannya. Dan batu ini udah tertimbun lama di sini guys. Nah ini bekasnya ini. Nah ini bekasnya ya. Ini dari jenis batuan marmer atau batuan marmer kristal di sini. Ini bekasnya baru tak ambil guys. Ini termasuk nih di sini. Dan di sini semua di sana kelihatan ya masih morak-marik kayak gitu, tapi rata-rata udah ada tatakannya. Itu tatakannya di sana. Wih. Jadi memang karena keterbatasan tempat, kalau ditaruh di dalam semua nanti buat jalan susah. Akhirnya kita taruh di atas. Cuman ini yang belum ada tatakannya, guys. Ini batu warisan kesukaan almarhum yang bimbing saya juga, almarhum Wahid ya, semoga selalu dimudahkan segala urusannya. Ini mau tak turunkan, cuman saya belum ada suibannya guys. Kita bantu bersih-bersih dulu ya. Ini setelah gaco-gaco saya udah pada dipinang ya, sahabat-sahabat MG. Ini marmer guys, ini cara pembersihan batu marmer ya. Batu marmer itu sangat sensitif guys. Ini salah satu batu yang tidak boleh pembersihannya menggunakan HCl. Jadi tidak semua batu itu boleh menggunakan cairan HCl guys. Melihat karakteristiknya. Karena apa? Karena ketika menggunakan HCl ada beberapa batu yang itu malah merusak. Dan itu sangat kelihatan guys. Jadi menurut Anda kalau yang coba-coba ya, seakan-akan tidak kelihatan ya, tapi juri yang paham, juri yang berpengalaman itu cukup lihat sekilas saja udah paham ya. Karena komposisi batu marmer salah satunya adalah kalsium kalau nggak salah ya. Jadi semacam kayak kuarsa tali air itu ya, kalau nggak salah seperti itu. Ini jenis marmer yang keras ya, tapi komposisi kristal ini dia akan terkikis oleh HCl. Jadi ketika dia udah kena HCl, itu yang mengapa mendasari batu ini jenis-jenis marmer itu hindari pembersihan menggunakan HCl. Itu dia akan terkikis. Dan hasil kikisannya dia akan berupa mengkilat seakan-akan kayak dipoles. Ya, karena kikisan itu menutup pori atau bahasanya itu membakar pori apa ya, sehingga pori itu tertutup. Nah, hasilnya seperti dipoles. Maka dari itu kalau Anda jumpa batu-batu ada air terjun ya, terus air terjunnya kok mengkilat sekali ya, ditemukan di alam. Nah itu udah kena HCl guys. Dan itu bahasanya kalau yang paham lihat itu berarti itu ada apa ya, ada kerusakan dinding-dinding sehingga dia halus ya. Kalau yang paham, tidak semua orang paham ya menilai batu. Bukan berarti saya paling paham, tidak. Pahamannya orang menilai batu itu kenapa? Itu karena ya dia pernah mengalami sendiri, dia pernah berpengalaman mengamati dari proses sampai hasilnya kayak gitu guys. Nah maka dari itu batu marmer ini alangkah baiknya hanya dibersihkan menggunakan, kalau gini saya deterjen ya, seperti itu guys. Karena nanti apabila udah, ini hanya kotoran saja ini batunya sebenarnya istimewa ya, besar, tapi ini masih masuk suseki karena kuat diangkat orang satu. Ini kotoran kuning kelihatan itu ya, bagian kuning, bagian putih ya. Yang kuning ini kotoran tanah sebenarnya yang nempel. Dan ini udah nggak perlu dibersih-bersihkan mendalam, tidak guys. Yang kuning kayak gini keras ya biarkan guys. Itu udah menjadi kembangnya atau dinding ciri khas batu ini.
Justru malah ketika kena HCl, apalagi mengkilat sampai, itu akan merusak batu. Dindingnya udah tidak alami lagi. Seperti itu. Ini tak kasih judul. Ayo, ini belum naik. Kira-kira judulnya apa ya? Ini saya mau tak kasih judul Gunung Salju. Nah, ini seperti ini. Aduh, berat ya. Ini bisa diangkat orang satu, tapi saya juga melit-melit ngangkatnya berat. Seperti ini. Ini kalau tampak samping. Wih, keren ya. Ya, ada yang setuju. Ini judulnya Gunung Salju. Nah, ini putih karena walaupun tidak seputih salju ya. Ya, ini pegunungan Swiss itu, Switzerland. Dan kelebihannya ada pelatarannya guys di sini. Bawahnya tidak terlalu ngembung. Nah, batu ini kenapa belum pernah turun? Nanti yuk kita sambil nikmati. Ini nggak lama biasanya kayak gini guys. Batu ini kenapa? Ini udah lama banget ini batu. Di tempat almarhum ini batu sudah sejak kena panas, kena hujan di depan rumah ya. Karena batu almarhum atau depan rumah. Ini katanya sejak sekitar 89. Kenapa ini nggak pernah turun satu ya? Di awal-awal atau sebelum boomingnya Suseki, boomingnya itu kan 2020 apa ya? Mulai booming Suseki, mulai di mana-mana lomba bonsai ada Susekinya juga. Itu belum menyertakan batu seberat ini. Dari dulu memang patokannya diangkat orang satu kuat, cuman batu sebesar ini masih belum jarang yang turun, masih belum lazim. Nah sekarang ada wacana kuat diangkat orang satu, tapi ada tapinya, panjangnya bisa sampai 150 cm. Nah untuk PBBI biasanya yang diukur itu meja terakhir. Ketika ini ada daisannya, meja terakhir yang diukur dan panjang yang bagian paling panjang. Nah, beda dengan ada beberapa tempat seperti di Demek kemarin yang diukur hanya batunya. Jadi bisa batunya itu 30 cm, mejanya 90 bisa, guys. Itu ya ada plus minusnya ya pengukuran seperti itu. Yang jelas untuk ukuran-ukuran yang diukur meja biasanya mereka itu yang IO-nya atau yang dari PBI itu memperhatikan space, guys. Karena lomba-lomba nasional itu jumlahnya kan kadang bisa melebihi kapasitas ya. Contoh aja di Aspak kemarin banyak yang ditolak karena memang kapasitas ruangan gedung itu ternyata masih kurang gitu guys. Dan itu pengaruh sekali dengan space meja guys. Ya itu yang saya bicarakan. Batu 30 cm bisa, mejanya 90 cm, 80 cm bisa guys. Itu yang pakai swiban. Itu agar batu terdisplay dengan baik. Kadang agar terlihat dari pandangan jauh, lautan ini itu, jadi bisa sampai panjang ya, 2 kali lipat atau 3 kali lipat dari batu itu. Nah itu plus minusnya ya, kalau diukur mejanya kan berarti kan tidak banyak ruang tersia-siakan ya, bahasanya di daftaran itu panitia itu untung ya. Tapi di pendaftar ya kita kalau daftaran itu kan memperhatikan ukuran kayak gitu kan beratnya di kantong kita, jadi kita tidak bisa mendisplay dengan sempurna atau semaksimal mungkin. Itu masalahnya itu aja sih ya. Ada wacana untuk maksimal tinggi, ayo kita semprot. Di maksimal panjang 150 cm itu keren lagi, karena di luar negeri di China saja Suseki itu bisa setinggi truk loh guys. Itu masih kategori Suseki guys ya. Bawahnya pakai krin. Nah ini itu masih kategori Suiseki. Karena kalau Indonesia ya seperti bonsai aja lah, itu sebesar-besar XXL itu. Nah kayak gitu. Cuman untuk Indonesia masih belum kayaknya, karena space-nya Suseki itu kontesnya itu masih rata-rata indoor atau harus dipayungi atau ada atapnya. Beda dengan bonsai ya. Makin ribet juga. Mungkin kalau yang gede, kalau ke depannya ada yang gede mungkin ya nggak ada yang indoor kayak gitu. Apa? Nggak indoor lah, karena gede di indoor kan ya ribet ya, penanganannya juga ribet. Ini udah cantik guys. Nanti kita bisa bandingkan dengan yang bagian belakang. Bandingkan dengan ini saja. Ini tanah ini ya. Ini cantik banget bro.
Wih, ini batu saya habis mandi. Hehehe. Oke ya guys, sambil ngobrol ya. Batu saya habis mandi nih, mandi. Ye. Wih. Hehehe. Oke, kita lanjut ya guys. Sudah nanti kita lanjut. Semoga dapat siban. Jadi kita videonya nanti berlanjut. Tak gabung-gabung lah ya sampai di lokasi pameran. Oke, lanjut dulu. Iya, halo, assalamualaikum guys. Kita lanjut lagi di sambungan konten di depan tadi ya. Ini kita udah sampai di sini, display sebenarnya sampai di sini jam 12-an siang. Ya. Display daftar ini itu sampai sekarang udah hampir maghrib guys. Ternyata waktunya memang panjang ya. Perjalanan dari lokasi ini ke rumah saya kurang lebih antara 2 jam. Semuanya lebih itu dikit. Ini batu yang dicuci tadi guys, ya. Ini karena kondisinya mendung ya. Ini atau brightness-nya tak kuatkan. Ini tak kasih judul Gunung Es ya. Benernya masih ada yang lebih tepat mungkin ya, bukan Gunung Es ya. Tepatnya ini apa ya? Pegunungan Alpen. Aduh, ya tapi udah terlanjur guys karena nggak apa-apa lah. Karena tadi ini, nah ini 3 dimensinya lumayan bagus, kita taruh di Suiban. 3 dimensinya cukup bagus ya. Ya. Jadi warnanya juga tidak melulu abu-abu ataupun putih, jadi masih lumut-lumutnya ini masih hidup di sini. Ada hijau-hijaunya juga ya. Ada warna putih, warna abu-abu, lumut-lumutnya ini masih hidup. Itulah kenapa ngersikin atau menggunakan deterjen itu tidak merusak permukaan asli batu. Ya. Dan bukan hanya ini saja yang kita bawa, ada banyak sekali dan titipan-titipan temen nih guys. Ini. Ya. Ini juga. Ini suaranya masih angin-anginan walaupun madangnya tertopi tapi ya. Ya. Ya maksudnya konsen-konsennya apa sih? Ini dari belakang kan. Untuk kedepannya kita akan review ini lagi dengan sempurna karena ini masih pada tahap loading juga dan posisinya juga masih becek-becek kayak gini guys. Besok akan saya liput lagi dengan sempurna karena ini Suzekinya eksebisi, jadi mungkin tidak sebanyak di tempat-tempat yang biasa kita kunjungi untuk lomba. Yang nasional bonsainya udah 1000 lebih guys. Ya. Nah, seperti ini. Ya semoga saja dapat apresiasi. Kalaupun nggak dapat, kita udah berusaha dan kita udah berpartisipasi di kabupaten tetangga karena teman-teman kita juga banyak yang dari Banjarnegara. Ini kalau dari belakang kelihatan seperti ini. Ini batu-batu saya dan masih banyak lagi pada loading dan pada pendaftaran di sana. Ya, ketika video juga gelap gulita. Besok kalau udah keluar bendera kita akan video lagi. Oke guys, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Mohon maaf apabila ada salah kata, perilaku, tingkah laku yang disengaja ataupun tidak disengaja. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para peternak semua. Mantap jos, boyo. Lanjut. Bal-balan apa?